Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur pada Allah sampai dan saat ini kita masih dalam iman dan Islam yang menghantarkan kita di tempat yang mulia ini, dan terus berharap dengan menempa diri kita selama bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ketakwaan terpatri kuat dalam dada kita masing-masing, dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, qiyam Ramadan rahimakumullah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 269, Yu'til hikmata may yasha. Dia Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yatul hikmata, barang siapa yang diberi Allah Subhanahu wa taala hikmah, faqad utiya khairan katsira. Sungguh, kata Allah, dia telah diberi anugerah dan kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru ilal ulul albab, dan hanyalah orang-orang yang menggunakan akal pikiran yang sehat yang dapat mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita malam ini tentang hikmah. Hikmah bahasa Indonesianya bijaksana. Hikmah, wisdom. Hikmah adalah suatu yang seorang apabila melihat fenomena, satu gejala yang ada masalah kepada objek yang diamati itu, maka cara menyelesaikannya adalah menyelesaikannya dengan tidak membuat masalah baru. Kalau Pegadaian itu, apa itu semboyannya? Menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu hikmah. Tapi bukan gaden, Pak. Seorang ibu yang bijak ketika melihat anak gadisnya tidak tenang, ambaan gede, keluar masuk pintu, resah gelisah. Lalu ibu ini mengambil anak gadisnya, sini nak, kalau keadaanmu terus begini, masuklah kamar, tutuplah mukamu dengan bantal, menangislah sekeras-kerasnya. Apa yang terjadi? Setengah jam kemudian anaknya keluar kamar mandi, bersih dan wajah yang segar, karena persoalannya dia sudah meluapkan semuanya. Itu bijaksana. Tapi kalau ibu yang bijak sini melihat anaknya seperti itu, lain lagi persoalannya. Kok niku ket mau rubut aja. Masalah anda itu. Kenapa? Tidak bijak. Seorang ayah menemukan anaknya kelas 6 SD di belakang rumah merokok. Setelah sorenya, ayahnya membeli satu buku rokok, lalu panggil anaknya. Gini le, ayo rokok habiskan satu bungkus ini, ditunggu oleh ayahmu. Setelah habis batang 2 rokok, anaknya mulai menangis. Ya kapok ya, ya kapok ya. Itu bijaksana. Persoalan kehidupan kita sekarang ini, kita sering tidak menyelesaikan masalah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
Bapak Ibu sekalian, hikmah bijaksana itu dari mana? Ya dari pengalaman. Dari mana? Dari kemampuan seorang menggunakan rasionya yang murni. Dari mana? Dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, "Wa may ya'tul hikmata faqad utiya khairan katsiran." Kalau orang itu diberi kebijakan seperti itu, maka dia akan mendapatkan satu anugerah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu oleh para ulama memahami kata hikmah itu adalah di mana seseorang yang mempunyai kemampuan pengertian, pemahaman tentang Al-Quran. Lalu dan pemahaman, pengertian yang difahami dari Al-Quran itu dan bimbingan dan petunjuk Al-Quran itu, dia mampu mengalahkan egonya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lawannya hikmah itu adalah egois. Seorang atau kita yang bersikap egois akan memenangkan egonya daripada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu saat memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam surat Al-Furqan. Beliau menyebutkan, wa qala Rasul, ya Rabbi, innama qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai satu yang disia-siakan. Mahjura dari kata hajara. Hajara itu meninggalkan satu karena dia tidak menyukainya untuk menuju pada satu yang lebih baik. Nah, pada saat kaumnya, orang-orang Arab pada saat itu memang tidak memperhatikan Al-Quran. Tapi Al-Quran itu terus hidup, membawa petunjuk sampai kita sekarang ini. Maksudnya bahwa ego kita, hawa nafsu kita, keinginan kita harus dikalahkan oleh Al-Quran. Itu kita mendapatkan hikmah. Misalnya kita dengar dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran itu, wasari ila maghfirah dan seterusnya, disama muttaqin. Orang muttaqin itu kita tahu bahwa mereka orang-orang yang mampu mengendalikan marah. Mereka orang-orang yang mau memberikan nafkah. Mereka orang-orang yang mau memberikan maaf. Tapi kalau ego kita masih memarah dan mempertahankan keinginan kita, kita tidak mendapatkan hikmah dan tidak mendapatkan kebaikan yang banyak. Lalu petunjuk yang lain disebutkan, jangan engkau saling mencela satu dengan yang lain. Jangan engkau bersangka buruk. Sesungguhnya sebagian sangka buruk itulah dosa. Lalu Allah menyebutkan, kamu orang-orang mukmin itu adalah ikhwan. Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bila kita benturkan dengan emosi kita, benturkan dengan ego kita, kalah. Kalau Al-Quran kalah, kita jadikan Al-Quran sebagai mahjura yang kita sia-siakan. Dan kita tidak mendapatkan hikmah, tidak mendapatkan anugerah yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari, bulan ini adalah bulan Al-Quran. Tidak hanya membaca, kita sudah menafsirkannya, memahaminya. Mereka yang bijaksana adalah mereka yang mengambil Al-Quran, mengambil isi Al-Quran, mengambil apa yang mereka dengar, apa yang mereka ketahui, dan apa yang mereka fahami, mengalahkan egonya. Insya Allah kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
ayat menyebutkan bahwa wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi Allah hikmah itu, kesungguhan, kemampuan dirinya untuk mengalahkan egonya dan menangkan Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia kebaikan yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah berpuasa Ramadan adalah melatih apa? Melatih mengalahkan ego kita. Yang dimenangkan adalah Allah dan Rasulnya. Maka Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 132, wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara taatnya? Kalahkanlah keinginan kita, emosi kita, kemarahan kita, ego kita. Kalahkan dia dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang setiap saat mendapatkan hikmah dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengalahkan ego kita dan menangkan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan puasa kita melatih diri kita sampai pada orang yang akan insya Allah mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qali hadza, mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.